warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira kita mulai saja ya, supaya tidak terlalu malam. Eh, Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini, malam ini kita akan lanjutkan bahasan kita terkait dengan social learning process. Yang pertama kita sudah selesaikan terkait dengan penjelasan apa Atemoser, gitu ya. Nah, saya kira yang sekarang ini saya cek dulu benar. Ini yang sekarang ini ya belum diberikan ya model difusi. Halo, ini belum Belum, Bang. diberikan ya model difusi? Ya, kayak belum. Belum. Jadi dari social learning process itu kita juga sekarang mengenal setelah Atemoser itu kita mengenal model difusi inovasi gitu ya. Nah, teori difusi inovasi ini pertama kali dipopulerkan oleh Everett Rogers ya. Bukunya itu kalau kalau Anda lihat yang versi lamanya itu Diffusion of Innovation. Jadi kalau lihat sejarahnya beliau, bahwa beliau ini orang Amerika gitu ya. Sarjananya itu sarjana pertanian juga di Iowa State University. Nah, kemudian ikut perang, kemudian juga mencapai gelar PhD-nya gitu ya di eh, Iowa gitu ya. Kemudian fakultasnya adalah sosiologi dan statistika. Nah, beliau ini terkenal dengan teori yang sekarang ya kita pelajari, yaitu teori difusi inovasi gitu ya. Nah, kemudian juga beliau jadi ahli di communication and sociologist. Nah, menurut beliau bahwa teori difusi inovasi itu kalau kita pisah-pisahkan pengertiannya bahwa difusi itu adalah proses di mana inovasi-inovasi itu dikomunikasikan menggunakan saluran tertentu dalam suatu di antara anggota sistem sosial. Jadi dikomunikasikan itu kalau istilah sekarang kita ada juga istilahnya diseminasi. Jadi teori difusi inovasi itu prinsipnya adalah bahwa difusi itu adalah proses di mana inovasi-inovasi baru dideseminasikan atau dikomunikasikan. Itu ya disampaikan kepada masyarakat penggunanya gitu ya. Jadi menggunakan saluran tertentu dalam suatu waktu di antara anggota sistem sosial. Nah, di antara anggota sistem sosial itu maksudnya para pelakunya gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan teori difusi inovasinya Everett Rogers. Nah, menurut beliau juga bahwa perkembangannya bahwa pengetahuan pengetahuan sosial itu menjadi lebih berkembang lagi. Sebentar, ini kayaknya kurang bagus ininya. Bentar ya, bentar. Internetnya kurang bagus. Bentar, saya pindahin dulu. Ya, oke. Nah, jadi eh, menurut beliau bahwa pengetahuan-pengetahuan atau ilmu-ilmu sosial itu menjadi tumbuh dan berkembang gitu ya, khususnya dalam penyuluhan pertanian. Karena apa? Karena komunikasi dan interaksi di antara anggota sistem sosial. Jadi ketika terjadi diseminasi, ketika terjadi komunikasi inovasi gitu ya, maka di dalamnya itu ada unsur komunikasi, ada juga unsur interaksi di antara anggota sistem sosialnya atau di komunitasnya tertentu, gitu ya. Nah, itu menurut Everett Rogers. Nah, sekarang kita lihat bahwa anggota sistem sosial itu menurut Everett Rogers ya, ini teorinya, teori adoption, bahwa anggota sistem sosial itu katanya dapat dibagi ke dalam kelompok-kelompok penerima inovasi ya, sesuai dengan tingkat inovasinya. Jadi anggota sosial itu atau masyarakat itu dibagi-bagi gitu ya menjadi kelompok-kelompok penerima inovasi, dan ini sesuai dengan tingkat inovasinya gitu ya. Kalau saya lihat di sini dan Anda juga sudah mengetahui dari beberapa mata kuliah sebelumnya bahwa anggota sistem sosial itu kelompok-kelompoknya pertama adalah kelompok inovators gitu ya. Kemudian yang early adopters ya. Kalau inovators itu 2,5% ya. Early adopters itu 13,5%. Kemudian early majority ada 34%, ada late majority 34% dan laggards 16%. Kalau lihat gambarannya ini kan gambar apa distribusi normal ya. Jadi di mana bagian-bagian tertentu itu dibagi menjadi kelompok-kelompok kalau di sini ya. Nah, kita lihat
Kalau inovators itu yang 2,5% itu biasanya terdiri dari individu sebanyak 2,5% tadi disebutkan yang pertama kali dia mengadopsi inovasi. Jadi selalu paling depan lah gitu ya inovators itu. Nah biasanya cirinya itu ada sisi-sisi petualang gitu ya. Petualang tuh kadang-kala kalau ada hal yang baru nyobian mau nyoba gitu kan. Dan dia berani ambil resiko gitu ya. Berani ambil resiko. Jadi dia serba kepenasarannya tinggi sehingga dia ada unsur-unsur petualangnya gitu ya. Kemudian juga dia berani ambil resiko gitu ya. Itu yang inovator. Nah, selain itu juga dia mobile biasanya ya apa karakteristiknya itu. Kemudian juga relatif lebih cerdas dibanding dengan kelompok yang lainnya dan biasanya mereka punya kemampuan ekonomi yang jauh lebih tinggi dibanding dengan kelompok yang lain gitu ya karena ini bisa kita lihat ya ketika dia berani ambil risiko ketika dia jadi petualang itu juga dibarengi dengan kemampuan ekonomi yang relatif lebih tinggi dibanding kelompok yang lainnya gitu ya. Nah kemudian yang kedua ada yang disebut early adopters. Early adopters itu kalau dalam bahasa kita sehari-hari adalah pelopor atau perintis ya, pelopor atau perintis. Ini jumlahnya menurut beliau itu ada 13,5% ya. 13,5% adalah kelompok-kelompok perintis dalam penerimaan adopsi inovasi baru gitu ya. Nah, biasanya cirinya early adopters itu adalah tokoh masyarakat gitu ya, orang yang dihormati gitu ya. Kemudian juga di dalam kelompoknya, di dalam komunitas itu biasanya memiliki akses yang lumayan tinggi gitu ya. Gitu. Jadi ini early adopters. Nah, kemudian kelompok yang ketiga dari innovation curve yang ditulis oleh Rogers itu masuk kelompok early majority. Ini ada 34% ya, 34%. Kalau yang 34% ini adalah kelompok-kelompok yang masuk kategori disebutnya early majority atau pengikut dini atau pengikut lebih awal lah gitu ya. Kalau tadi inovators ya gitu ya, kemudian early adopters, kemudian yang ketiga early majority atau pengikut dini. Ini jumlahnya eh, 34% ya. Yang 34% ini adalah menjadi kelompok pengikut awal. Jadi followernya di awal-awal gitulah ya kita kira-kira seperti itu. Nah, karakteristiknya atau cirinya biasanya mereka itu penuh pertimbangan. Penuh pertimbangan artinya misalnya kalau mau mengambil apa kalau mau mengambil inovasi-inovasi baru itu dipertimbangkan gitu baik buruknya kira-kira untung ruginya dan yang lain-lain gitu ya. Nah, tetapi sisi yang lain juga di pengikut ini interaksi di komunitasnya atau di kelompok internal itu lumayan tinggi ya. Jadi ini biasanya lihatnya dari pelopornya, dilihat-lihat kalau ada inovasi baru, dia timbang-timbang apakah ini akan menguntungkan dia atau enggak gitu ya dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian berikutnya setelah ada early majority itu ada late majority. Late majority itu masuk kelompok pengikut akhir. Jadi kan ada yang awal dia ambilnya gitu ya. Jadi followernya itu ada juga yang akhir. Nah, yang akhir juga jumlahnya sama seperti yang tadi 34%. Nah, yang ini kelompoknya pengikut akhir dalam proses adopsi inovasi. Cirinya mereka itu skeptis. Kadangkala mereka menerima inovasi baru itu karena pertimbangan ekonomi atau juga tekanan sosial. Ya, misalnya maksudnya gini, pertama kalau pertimbangan ekonomi dah, saya juga ingin ingin punya uang gitu, ingin dapat untung banyak gitu, sehingga lihat-lihat ke early majority ya ikutlah gitu. Ya, atau tekanan sosial. Tekanan sosial itu begini misalnya kalau nanam padi organik misalnya gitu ya. Kalau menanam padi organik di sekeliling dia sudah organik gitu. Sementara dia yang agak di tengah belum organik gitu. Bisa Anda bayangkan yang lain sudah organik, ini enggak organik gitu kan. Akhirnya dia lambat laun karena tekanan-tekanan sosial seperti itu, yang lain sudah organik ini enggak, akhirnya dia ambil. Jadi ngikutnya juga bagian akhir dia tuh gitu ya. Nah kesannya kalau late majority itu ekstra hati-hati. Jadi benar-benar dia yang terakhir dia ambil kesempatan itu karena memang
ekstra hati-hati dia. Takut rugi lah, takut ya hal yang lain gitu ya. Itu late majority. Nah, kemudian kelompok yang kelima itu masuk kelompok laggards. Kelompok laggards itu adalah kelompok-kelompok yang dalam pemikirannya itu masih tradisional atau dibilang juga kolot gitu ya. Em, ini 16% ini memang bagian yang kaum masih tradisional. Ya namanya juga yang tradisional gitu ya, Lagarde. Bahwa cirinya itu tradisional. Relatif lebih terisolasi gitu ya. Terisolasi karena mereka seperti jauh dari kelompok-kelompok yang lain apalagi dengan inovator gitu ya. Kemudian wawasannya juga terbatas. Dia bukan opinion leaders, bukan pengambil kebijakan, pengambil ya di sana gitu ya, mengambil keputusan di wilayahnya atau di komunitasnya, dan rata-rata kelompok Lagars ini dari sisi sumber daya yang sangat terbatas ya. Bahkan kalau di pertanian tuh kalau di sawah mereka adalah buru-buru tani misalnya gitu ya, yang dia tidak, sekali lagi tadi, bukan opinion leaders gitu ya, jadi ngikut ngikut juga. Oh ya, bagian terakhir sekali gitu ya. Kadangkala kalau mau diajak juga nggak mau gitu ya. Karena sifatnya yang tadi itu yang memang kukuh ke dalam cara-cara lama dan seterusnya. Kalau ceritanya adopsi inovasi. Jadi intinya bahwa Rogers Adoption Innovation Curve ini menjelaskan tentang beberapa anggota sistem sosial masyarakat yang kemudian dibagi-bagi dalam 5 kelompok ini. Ya, nah dengan dengan pendidikan, dengan pelatihan, itu kemungkinan komposisi ini bisa berubah. Misalnya Lagarde yang tadinya tradisional, tapi kalau terlalu sering atau sering dia mengikuti pelatihan, eh, sekolah lapang dan yang lain, dia sudah mulai terbuka pemikirannya. Mungkin kelompok Lagarde akan berubah jumlahnya, gitu ya. Mungkin bisa pengikut akhir, mungkin di pengikut dini atau yang lainnya, gitu ya. Jadi inilah yang diberikan oleh Rogers ya ketika membagi anggota sistem sosialnya ke dalam kelompok penerima inovasi sesuai dengan tingkat inovasi teknologinya, gitu ya. Kemudian ini ada beberapa yang bisa kita lihat bahwa di Inggris gitu ya pada saat revolusi pertanian tahun 1800-1900-an itu sudah dimulai bahwa pengetahuan atau ilmu-ilmu pengetahuan itu adalah landasan bagi usaha tani yang dianggap pada saat itu ilmiah. Sehingga perkembangannya lumayan bagus dan ketika dia berkembang maka muncullah kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian. Nah, penyuluhan-penyuluhan yang diberikan oleh para petugas lapangan khususnya itu memadukan antara ilmu-ilmu pertanian, ilmu ekonomi dan kegiatan produksinya gitu ya. Jadi dikombinasikan gitu ya. Kegiatan produksinya dipelajari, dilaksanakan, ilmu pertanian juga dipelajari, diimplementasikan, dan ilmu ekonominya juga ikut mendukung terhadap upaya-upaya produksinya gitu ya. Jadi ketiga hal ini, kegiatan produksi dalam arti di on farmnya gitu ya. Kemudian ilmu pertaniannya juga dikembangkan, ilmu ekonomi juga dikembangkan, karena ilmu pertanian ilmu ekonomi tidak bisa dipisahkan gitu ya, satu sama lain akan saling mendukung gitu ya. Nah gitu, jadi karena ini sudah mulai ada pengetahuan itu jadi landasan usaha tani ilmiah, maka selanjutnya komponen produksi ilmu pertanian ilmu ekonomi kemudian dikembangkan oleh Rogers gitu ya. Nah beberapa yang bisa kita lihat pada saat revolusi pertanian di Inggris itu dimulai dari konsepsi, ya, invensi gitu ya, seed drill misalnya gitu ya, untuk untuk nanam ya, untuk nabur benih misalnya kan, konsepannya seperti ini gitu ya. Tapi setelah jadi ya beginilah bentuknya gitu ya. Atau juga di produksi pertanian gitu ya. Di produksi pertanian ini juga ada mesin-mesin untuk harvesting ya, panen gitu ya. Dulu begini, tapi sekarang kan sudah jauh lebih baik lagi ya dari sisi bentuk alatnya dan yang lain-lainnya. Kemudian juga dilaksanakan eh, kegiatan-kegiatan panenan kemudian dikumpulkan di satu tempat begitu ya. Kemudian
dilakukanlah penjualan di pasar lelang atau kadang-kala juga disebut sebagai pasar auction ya. Nah, ini juga salah satu yang bisa kita lihat, dipelajari bahwa dari konsepsi dan invensi atau adopsi inovasi itu bisa terjadi karena memang pada saat itu dibutuhkan gitu ya. Ada yang merancang, kemudian dilaksanakan, kemudian hasil akhirnya dijual gitu ya di pasar pasar lelang atau auction. Nah, kemudian ada juga yang lainnya adalah ini saya kutip dari hasil kajiannya Sauer dan Pavilo bahwa munculnya varietas-varietas baru dan juga teknik bertani dan beternak yang lebih baik itu merupakan sumber utama dari pertumbuhan produktivitas usaha tani. Itu menurut profesor dari University of California ini begitu. Jadi munculnya varietas baru atau kadangkala ada yang apa harusnya dipisahkan ya antara varietas dengan kultivar kan. Kalau varietas mah belum dirilis sih sebetulnya ya. Kalau yang sudah dirilis ke masyarakat itu namanya kultivar, cultivated variety. Tapi sekarang menjadi bahasa saru kalau bahasa Sunda mah ya. Harusnya mah kultivar disebutnya varietas gitu ya. Sebetulnya kalau artinya kalau di orang-orang agronomi itu atau agrotek itu tahu dia bahwa kalau varietas itu belum dirilis gitu ya. Tapi kalau kultivar, cultivated variety itu sudah dirilis gitu ya. Nah, menurut beliau bahwa munculnya jenis-jenis baru, kemudian teknik-teknik bertani dengan suntikan-suntikan inovasi teknologinya itu adalah sumber utama dari pertumbuhan produktivitas usaha tani. Kita tahu produktivitas usaha tani itu kan diukurnya dari hasil ya, misalnya ton per satuan lahan, luas lahan maksud saya, per satuan musim. Itu ya. Misalnya kalau produktivitas usaha tani padi organik di Kota Tasikmalaya atau Kabupaten Tasikmalaya adalah 7 ton per hektar per musim tanam. Kenapa juga harus ada per musim tanam? Karena antara musim musim kemarau dengan musim hujan itu juga berbeda kan. Apalagi kalau lahannya itu lahan tak ada hujan misalnya dan seterusnya. Ya, jadi menurut Sauer itu begitu. Jadi produktivitas itu bisa didorong oleh karena munculnya varietas baru, teknik bertani gitu ya, atau teknik budidaya lah kira-kira seperti itu adalah sumbernya gitu ya. Itu. Kemudian berikutnya, menurut Vavilov, ya, ini ahli botani dari Rusia itu juga menyebutkan bahwa penyebaran pengetahuan-pengetahuan teknis itu semakin intensif, ya, dan dilakukan upaya untuk mempersempit kesenjangan produktivitas antar petani dan antar wilayah pertanian. Jadi penyebaran-penyebaran teknik budidaya, ya, maksudnya mungkin di sini dilakukan untuk mempersempit kesenjangan produktivitas. Kesenjangan itu bisa terjadi antar petani gitu ya. Misalnya petani yang intensif dengan yang enggak intensif ya, antar petani di wilayah setempat atau antar petani di wilayah yang berbeda gitu ya. Itu seperti itu. Karena kan ada misalnya kalau kita pakai benih apa misalnya, benih Ciherang misalnya kalau padi itu ya. Kalau di wilayah A itu hasilnya sekian ton gitu ya. Tapi di wilayah yang lain tuh malah lebih jelek atau lebih tinggi misalnya ya. Jadi masih ada kesenjangan. Nah, untuk mengurangi kesenjangan itu maka muncullah pengetahuan-pengetahuan teknis budidaya yang mungkin dirilisnya atau didiseminasikan atau dikomunikasikan kepada para petani itu seragam gitu ya. Sehingga pada akhirnya kesenjangan produktivitas itu dapat dikurangi. Itu ya, itu Pak Pilot bilangnya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah ketika bentar, kok nggak maju ya? Ini kok loncatnya jauh. Kenapa? Ada yang raisen barusan kenapa? Nah ini ya.
kita balik lagi sini, mmm, bahwa tadi sudah disebutkan bahwa menurut Sauer itu bahwa, eee, produktivitas usaha tani itu didorong meningkat dengan munculnya varietas baru dan teknik bertani, kan gitu. Nah, kalau Vavilov tadi sudah dijelaskan bahwa pengetahuan teknik budidaya itu dilakukan secara intensif untuk mengurangi kesenjangan produktivitas antar petani ya, antar petani-petani maksudnya, atau antar petani dan antar wilayahnya. Misalnya di Singaparna dengan di Kawalhu misalnya gitu ya, beda wilayah. Tapi ada juga yang petani di Kawalu, mereka juga berbeda produktivitasnya ya, karena berbagai hal gitu ya. Mungkin teknik budaya yang dilakukan berbeda atau juga karena suntikan faktor produksi ya pupuk segala macamnya itu juga berbeda gitu ya. Nah, sekarang ada seperti biasanya ya, kalau ada model-model yang ditawarkan oleh para ahli itu juga dikritik gitu ya. Nah, kalau kritik terhadap model difusi itu, diantaranya adalah bahwa model-model difusi yang dikembangkan oleh Rogers itu terbatas hanya dalam lingkup difusi sistem sosial, gitu ya. Jadi model difusi ini katanya kurang memberikan kesempatan bagi upaya pertumbuhan produk pertanian. Jadi apa hanya berbicara tentang difusi sistem di sistem sosialnya belum menyentuh ke peningkatan produk pertaniannya gitu ya. Itu. Jadi modal distribusi itu kan hanya sekian persen di sini di inovator sekian persen ini dia tidak bicara tentang bagaimana apakah inovator itu juga menghasilkan produksi yang tinggi atau produktivitas tinggi atau tidak gitu ya. Dia melihat interaksi antara ya, teknologi dengan manusia sebagai pelakunya ini peran yang bagi gitu ya. Jadi dengan manusia sebagai pelakunya itu berperan penting bagi pertumbuhan produk-produk pertanian, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah eh, model input biaya tinggi. Jadi ini model ketiga ya. Pertama Atemoser yang barusan Rogers ya, yang ketiga ini model input biaya tinggi. Kalau model input biaya tinggi, gitu, awalnya diperuntukkan atau dimaksudkan untuk mengubah usaha tani yang tradisional tadi ya ke arah usaha tani yang lebih produktif dengan apa investasi ya. Nah, juga dalam rangka menutup biaya tinggi yang dilaksanakan atau dimanfaatkan atau digunakan dalam kegiatan mengubah usaha tani tradisional tersebut. Jadi investasi itu harus dilakukan ketika kita mau mengubah usaha tani yang tradisional ke yang lebih produktif atau yang lebih modern. Kira-kira seperti itu. Kemudian apa saja sebetulnya yang dimaksud dengan investasi tadi ya di awal-awal yang teori atau model ini? Investasi yang dimaksud itu diantaranya adalah kita juga harus bekerja sama atau harus melaksanakan kegiatan menghasilkan tadi menghasilkan apa varietas baru gitu ya, kemudian bibit baru, benih baru itu dilakukan melalui pusat penelitian dan percobaan untuk menemukan pengetahuan teknis yang baru. Kan ada dulu kan ada panca usaha tani dulu gitu ya. Terus ke sini ada apa teknologi-teknologi yang lain yang kemudian juga ditambahkan gitu ya. Ada sabta usaha tani gitu ya dan seterusnya. Itu adalah dalam rangka menemukan pengetahuan teknik budidaya yang baru. Pusat penelitian, pusat research and development itu pasti menghasilkan itu. Kemudian juga di perguruan tinggi juga sama. Para dosen, para mahasiswa agrotek misalnya mengevaluasi kira-kira pengetahuan praktis saya seperti apa gitu ya yang bisa kemudian dikembangkan dalam rangka peningkatan produksinya tanamannya maksud saya. Investasi yang dimaksudkan kemampuan menghasilkan dan memasarkan input teknis baru. Input faktor produksi ya. Kalau saya cerita di awal-awal bahwa input itu kan masuk di
subsistem penyediaan sarana produksi, subsistem yang pertama. Itu juga sama, ya. Zamannya Orde Baru, zaman Pak Harto ketika beliau melakukan revolusi hijau gitu ya, ternyata dilakukan dengan sangat besar gitu ya. Misalnya membuat pabrik pupuk, membuat pabrik pestisida, kemudian dikembangkan balai-balai penelitian untuk membuat varietas-varietas baru, padi misalnya ya, kerja sama dengan lembaga-lembaga di luar negeri ya, sehingga menghasilkan hasil ditanam dan menghasilkan swasembada beras pada saat itu di Indonesia tahun 83 84 lah ya. Nah, kemudian yang ketiga, investasi yang dimaksud adalah juga meningkatkan kemampuan petani untuk menerapkan atau menggunakan faktor produksi dalam usaha tani. Kan sudah ada, teknik budidaya sudah ada, kemudian juga pabrik-pabrik input juga sudah siap. Tapi kalau kemampuan petani atau profesionalitasnya petani itu belum cukup, maka hal-hal tersebut tidak akan meningkatkan produktivitas, gitu ya. Jadi ini investasi yang dimaksud termasuk juga investasi dalam peningkatan profesionalisme sumber daya petaninya, gitu ya. Jadi petaninya dididik, petaninya dilatih, gitu ya, untuk mengimplementasikan temuan-temuan yang tadi, gitu ya. Baik di temuan di teknik budidaya maupun di input-input. Dulu kan contoh misalnya ya, dulu itu kalau mupuk itu kalau urea itu ditebar aja gitu ya, di atas sawah tuh sebar, tebar, tebar itu. Nah, kemudian ditelitilah oleh para dosen, ditelitilah oleh para mahasiswa. Ternyata kalau dipupuk itu diawur kalau namanya ditebar seperti itu, kena sinar matahari, apalagi hujan, terus kena sinar matahari, itu penguapannya sangat tinggi. Juga teknologi baru dibuat granuler gitu supaya penguapannya juga kalau mau tidak tidak sekaligus gitu. Ada yang granuler, yang butiran butiran. Kalau ingin lebih efisien, maka yang granuler itu dibenam dalam tanah. Jadi kalau mau itu hal seperti itu yang mungkin teknologinya yang dari dulu itu berkembang terus dari sisi teknologi budidayanya. Ya, contohnya saya kira. Nah, kemudian kita bisa lihat berbagai cerita keberhasilan usaha-usaha tani yang input biaya tinggi gitu ya. Ini maksudnya input biaya tinggi itu dengan apa? Biaya produksi yang tinggi gitu ya. Karena misalnya begini contohnya, kalau kita nanam jagung atau kita nanam apalagi ya? Jagung atau padi misalnya yang hibrida misalnya. Dia potensi potensi produktivitasnya sangat tinggi. Tetapi syaratnya adalah ketika kita menanam varietas-varietas atau jenis-jenis tanaman yang unggul gitu ya, biasanya dia nuntut unsur hara yang banyak. Intinya rakus unsur hara. Nah, sehingga kalau kita nanam misalnya Pak kalau padi-padi hibrida atau kalau jagung-jagung yang hibrida juga misalnya akan bagus produktivitasnya, tapi eh, pemberian pupuk-pupuknya itu juga harus optimal gitu. Biasanya lebih tinggi dibanding dengan dosis yang diberikan untuk tanaman yang tidak hibrida misalnya. Gitu. Sehingga kalau itu diberikan sesuai dengan rekomendasi gitu ya, maka akan diperoleh keberhasilan dalam usaha tani. Contohnya di Meksiko misalnya. Meksiko itu jagung atau gandum itu berhasil dengan ya, petani-petaninya juga kaya. Hanya kalau gandum di kita gandum sorghum ya. Mudah-mudahan Anda sudah tahu ya bentuk sorghum atau gandum gitu ya. Nah, biasanya model-model begini nih tanamannya itu. Biasanya di kita para petani nggak begitu seneng gitu ya, nggak begitu berminat. Karena apa? Karena pada saat pengolahannya, karena bulir-bulirnya kecil-kecil gitu ya, kalau diolah tuh seperti susah gitu ya. Karena kita belum mekanisasi dengan benar sehingga jarang nih kita yang nanam sorghum atau gandum. Walaupun potensi hasilnya juga cukup tinggi. Saya pernah melihat
di petani di Pangandaran itu, di wilayah Pangandaran itu ada yang nanam sorghum ya, ternyata hasilnya bagus gitu, bagus gitu ya. Cuma memang mereka ngeluh juga untuk pengolahannya masih belum siap katanya alatnya gitu ya. Jadi mereka belum terbiasa lah gitu ya. Dan memang yang mungkin tidak terbiasa. Lainnya adalah juga cerita tentang Internationalized Research Institute di 82 sampai 85. Jadi baru dan mengambil yang unggul dengan yang unggul lagi dan semua jenis yang ada di RRI ya International Research Institute itu dikumpulkan di sana muncul varietas varietas yang baru yang ternyata produktifnya tinggi. Itu ada istilah IR ya. IR itu dari sini di 4 ya masih ingat mungkin Anda. Jadi ada varietas yang namanya IR64. IR64 itu produktivitasnya sangat tinggi walaupun tidak perak tenaga nasionalnya teh. Itu pulen ya. Jadi AI produktivitasnya tinggi tapi dia tidak pulen gitu. Bear lah menurut saya Sunda mah. Gitu ya. Tapi pada saat itu kan kita tidak memiliki kriteria harus pulen gitu. Yang penting mah berasnya banyak gitu kan ya. Di ya rada bayar sedikit ya mau tiasa dikepe gitu ya dulu tapi makin ke sini berubah jenisnya sekarang mah kan kita bisa pilih ya kalau mau beli itu bade anu pulen gitu ya anu bear kalau mau untuk nasi goreng ya nyarinya varietasnya yang bear gitu kan kalau yang pulen mah nanti bumbunya nggak tercampur misalnya. Jadi ada segmen pasar tertentu gitu ya. Dan misalnya yang bayar untuk nasi goreng, yang pulen. Pulen kalau ingin harum misalnya, pulen ongko harum ongko misalnya. Nah, ada jenis misalnya pandan wangi gitu ya dan seterusnya. Jadi ini juga bagian-bagian penting. Jadi di The International Research Institute di Filipina itu di Los Baños itu juga memiliki peran penting ketika proses revolusi hijau berlangsung. Nah, kemudian seperti halnya tadi ya, Rogers juga dikritik. Nah, ini juga terhadap model input biaya tinggi, model input biaya tinggi. Jadi input yang diberikan itu berbiaya tinggi. Model input biaya tinggi itu belum dapat dikatakan sebagai teori yang lengkap katanya. Karena apa? Karena pertama, pendidikan dan pelatihan itu bukanlah sumber daya atau benda ekonomi yang dapat diperdagangkan di pasar gitu ya. Jadi dikritiknya karena begitu ya. Eh, kalau pendidikan pelatihan itu bukan sesuatu yang dapat diperdagang di pasar karena apa nggak kelihatan ya nggak kelihatan seperti seperti benda yang bisa diperjualbelikan kayak sekolah Anda ya kayak sekolah Anda sekolah itu UKT-nya bayar berapa juta IP-nya berapa juta kan gitu ya sampai selesai misalnya habis bangunnya di sini gitu ya di otaknya gitu ya di pengetahuannya tidak misalnya kalau kita hitung misalnya dari semester 1 sampai semester akhir bayar skripsi biaya IP-nya sekian-sekian misalnya habis 100 juta misalnya beda dengan kalau 100 juta beli emas sudah digantelkan gitu ya kelihatan kalau itu tapi kalau pendidikan pelatihan itu nggak kelihatan walaupun itu juga malah gitu ya itu akan membawa kemajuan sih sebetulnya gitu ya. Kalau hanya benda-benda seperti tadi yang saya jelaskan emas gitu kan, lama-lama juga butuh dijual, butuh habis. Kalau kalau ini di sini ilmu enggak gitu ya. Yang kedua, bahwa modal input biaya tinggi itu tidak memasukkan investasi untuk penelitian sebagai input berbiaya tinggi gitu ya. Jadi investasi penelitian perhatikan menerangkan kondisi tertentu masyarakat tertentu. Jadi eh, apa di sini tidak menjelaskan ya, kondisi ekonomi eh, berpengaruh pada pembangunan dan adaptasi teknologi gitu ya tidak tidak mengungkap masalah itulah gitu ya. Kemudian yang keempat juga input biaya tinggi ini tidak menerangkan bagaimana kondisi ekonomi tertentu
berpengaruh pada pembangunan dan adaptasi teknologi. Ini sama yang tadi ya. Jadi ada tiga ya, kritik terhadap model input biaya tinggi. Nah, kemudian yang keempat, model yang bisa kita pelajari adalah model penerapan teknologi. Nah, model penerapan teknologi ini disintesis dari Hayami Rutan gitu ya. Jadi bahwa penerapan inovasi teknologi dan penerapan inovasi kelembagaan itu dimasukkan atau dibahas dalam satu model, itu model penerapan inovasi gitu ya. Nah, model penerapan inovasi itu adalah gabungan tadi, dia penerapan inovasi teknologinya termasuk juga inovasi kelembagaan gitu ya. Nah, ini juga bisa kita lihat bahwa perubahan-perubahan teknologi itu pada akhirnya juga akan merubah kelembagaan gitu ya. Misalnya kalau dulu teknologi pengairan misalnya, kalau pengairan udahlah, lamun aya cai wecur misalnya kehujanan, lamun teu gitu kan. Muncullah misalnya teknologi baru ada irigasi misalnya. Nah, ketika muncul irigasi, maka dia butuh kelembagaan. Kalau misalnya ada irigasi nggak ada yang ngatur, merenang ke maro apa perebut cai bawa bedog para sea gitu kan. Muncullah kelembagaan, ada mitra cai. Itu ya. Mitra cai akan mengatur misalnya sekarang air disalurkan ke distribusi yang mana gitu ya. Ke sawah petak sawah yang mana itu begitu. Jadi perubahan-perubahan teknologi pada akhirnya bergeser akan merubah kelembagaan yang ada di pedesaan misalnya itu ya. Nah, itu perubahan teknologi itu juga akan pasti kalau teknologi baru ada ya harus ada yang ngurusnya gitu. Ya, kayak tadi mitra cai ya kalau air itu irigasi. Pun inovasi kelembagaan itu juga bisa kita lihat ya. Misalnya di sini inovasi teknologi itu teknologi hemat tenaga kerja misalnya dengan cara apa? Menggunakan peralatan mekanis atau mesin-mesin pertanian ya. Sehingga teknologinya itu hemat lahan dilakukan ya penggunaan teknologi biologis dan teknologi kimiawi. Ini yang ya Abi ya, ketika ada inovasi diperlakukan atau diimplementasi teknologi hemat tenaga kerja juga memang kalau di kita di Indonesia awal punya dampak negatifnya kalau satu hektar itu biasanya dikerjakan kalau nyangkulnya itu sama orang sedikit nyangkul kalau mau nyangkul tuh wah teknologi yang labor saving dikerjakan oleh dua orang operator saja itu kan. Nah kalau misalnya tadi muncul teknologi eh, misalnya gitu kan sehingga kalau pakai traktor hanya dua orang 25 dikurang dua orang 23 orang kemanain gitu kan itu muncullah pengangguran gitu pada saat itu. Nah makanya di kita itu kalau teknologi penggunaan alat-alat mekanis itu juga harus dipertimbangkan itu aspeknya begitu ya. Di industri juga begitu sekarang kan kalau industri bordir misalnya kalau dulu mau nu ngajuki nu banyak ya muncul komputer gitu ya itu pekerja yang tadinya ngemesin juki gitu ya membuat produk-produk bordiran itu karena kan full kan untuk dia beli aset Peter jadi ada sisi negatif. Nah dari sisi inovasi kelan ya inovasi itu termasuk juga aspek hukumnya regulasi ya kemudian sistem sosial itu berubah yang memungkinkan terjadinya interaksi umum. Harus ada interaksi yang populer itu kolaborasi kolaborasi semua komponen mas ya
untuk mencapai tujuan bersama gitu ya. Kalau misalnya yang kecil-kecil dalam inovasi ada yang menengah gitu ya, 50-50, ada tenaga kerja panen yang menggunakan sistem bawon ya. Bawon itu kan bagi hasil ya 1:6 misalnya gitu ya. Dan seterusnya. Itu inovasi-inovasi yang bisa kita lihat ya. Satu tadi inovasi. Kemudian di sini misalnya kelembagaan buruh tani panen ya pada usaha tani padi. Gembos kan ahlinya menyatakan badan gitu ya, karena pas diangkat ini ada yang ke belakang, pas pro mencar gitu, terus pakai apa lagi, pakai alat-alat yang lain sehingga pakai power tracer kehilangan hasil. Kalau menurut bahwa pembangunan pertanian itu berlangsung sebagai proses menuju keseimbangan antara perubahan dan kelembagaan. Jadi pembangunan pertanian itu kalau kita lihat yang di awal-awal itu ya, eh, definisinya kalau ditambahkan oleh Hayami dan itu adalah proses menuju keseimbangan sebagai perubahan, bisa perubahan sumbangan sumber daya, kultural atau budaya, teknologi dan lagi pembangunan pertanian ini akan sangat di perubahan-perubahan gitu ya, tidak teknologi kelembagaan gitu ya. Biasanya contohnya kalau pembangunan kalau kalau relatif lebih lemah itu misalnya saya gitu ya, budaya budaya biasanya kadang di gitu ya. Ingatlah kalau zaman saya kecil itu eh, apa eh, ngolah tanah itu kan ngawuluku ya. Nggak tahu, Anda mungkin sudah nggak tahu. Kalau ini pakai munding gitu ya, kerbau itu kan sambil apa ngariring, kalau sudah itu kan budaya itu ya. Kemudian pada saat panen misalnya gitu ya, pada saat panen itu misalnya melakukan upacara-upacara ritual dulu gitu ya untuk mensyukuri keberhasilan gitu kan, sekarang sudah nggak ada lagi. Jadi kultural itu nggak begitu inilah dengan perubahan teknologi dan kelembagaan, tidak begitu signifikan. Nah, inilah barangkali yang berceritakan bahwa hubungan antara perubahan daya, kultural begitu ya. Jadi kalau yang lemah itu yang strip-strip gitu ya. Tapi kalau hubungan yang kuat yang tidak strip, antara sugaan atau semua kuat dengan yang lain yang kategorinya lebih kuat dibanding dengan hubungan yang dia kayaknya. Nah, saya kira ini sudah selesai ya, social learning prosesnya. Kan dulu ya kalau ya dalam buka di Zoom ini punyanya yang serat,
Tadi ya, kita kulik kebagiannya begini, kebagian misalnya kelas apa-apa atau misalnya orang nanti gabung aja. Misalnya ada daring lagi nggak apa-apa. Nah, ini juga kena di di proses-proses kan begitu berlangsung lebih baik lagi gitu ya. Kita nggak bisa luring gitu ya karena dari kampusnya juga diputus daring gitu ya. Nah, saya kira kan screen. Nah, kalau supaya semuanya kebagian ini. Gitu ya boleh saja nggak apa-apa. Itu ditambahkan. Misalnya ini tadi ada yang dua siapa ya? Salsa